Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan Persik Kediri ya menghadapi Madura United, di mana Persik Kediri berhasil memperoleh 3 poin dan tentunya ini menjadi hal yang cukup positif ya karena Persik Kediri akhirnya bisa mematahkan tren negatif jika bermain di Stadion Brawijaya. Dan untuk Madura United ini kekalahan keempat ya secara beruntun, yang artinya ya ini kekalahan yang sebetulnya lebih baik daripada kekalahan sebelumnya ya, atau 3 pertandingan sebelumnya, karena Madura United hanya kemasukan 1. Nah, di pertandingan ini sebetulnya untuk Persik Kediri dengan Madura United sesuai dari pengamatan saya sendiri dengan kondisi lapangan ya, yang memang di kota Kediri sedang turun hujan yang cukup lebat, sebetulnya menurut saya bukan sebagai alasan kalau Persik Kediri bermain tidak maksimal. Kenapa? Karena Madura United walaupun mungkin curah hujannya tinggi, permainan Madura United ini masih sering terlihat kombinasi serangannya. Seperti di preview kemarin yang saya katakan bahwa ketika Madura United membangun serangan, itu sudah terlihat ya chemistry atau mungkin kombinasi create chance yang cukup banyak ya dari pertandingan sebelumnya walaupun Madura United masih kalah. Artinya kalau memang Madura United dari segi penyerangan ini sudah cukup baik. Sedangkan untuk Persik Kediri memang menguasai bola possession, tapi ketika masuk ke pertahanan Madura United memang nggak terlihat adanya kombinasi serangan atau mungkin passing long ball ini cukup banyak. Dan hampir semua passing long ball yang dilakukan oleh pemain Persik kalau menurut saya masih kurang efektif. Saya mengatakan kurang efektif karena sebetulnya pertahanan Madura ya, ini juga sebagai evaluasi Madura United, di pertandingan kemarin pertahanannya cukup tinggi. Jadi nggak ada pemain yang kalau menurut saya untuk Madura United ini cepat melakukan pressing kepada pemain Persik Kediri ketika mendapatkan bola. Alhasil sebetulnya Persik Kediri banyak momen untuk bisa memanfaatkan serangan balik. Tapi ya dari berbagai uji coba ya dari serangan balik Persik Kediri, hampir semua passingnya nggak terlalu efektif. Jadi ada minusnya juga untuk Madura United. Kalau ya transisi pertahanan Madura United ini masih, menurut saya masih harus ada evaluasi. Lalu dari sektor belakang juga, ya ini kembali ke kualitas pemain yang saya katakan di preview kemarin. Ketika kehilangan sektor belakang ya, yang utama memang Madura United di kekuatan lini belakang ini belum terlalu kuat. Ya, lalu gol yang tercipta dari Hamra juga melalui sepak pojok ya, lalu ada kemelut di depan gawang dari Dida dan akhirnya Hamra bisa menciptakan gol ya, salah satu gol selama 90 menit. Jadi dengan hasil ini kalau menurut saya Persik Kediri di bawah Rosbide belum terlihat adanya evaluasi yang nyata. Ini yang sudah saya perhatikan dari beberapa pertandingan Persik Kediri. Mau menang, kalah, imbang, permainan Persik Kediri belum memuaskan. Lalu dari line up ya atau posisi yang saya ingin sedikit review, ketika Zevalente dipaksa harus menjadi pemain gelandang serang dan Vano menjadi pemain box to box, Rohichan sebagai gelandang bertahan, sebetulnya bukan kekuatan Zevalente sebagai gelandang serang, karena Zevalente nggak memiliki kecepatan atau pemain yang sering melakukan intercept, tapi lebih banyak Zevalente lebih sukanya itu sebagai pemain box to box naturalnya kalau saya lihat di PSS Sleman maupun di Persebaya ya. Bahkan di musim kemarin ketika Renan Silva masih berada di Persik, ya Zevalente lebih banyak menjadi pemain box to box. Tapi kali ini Zevalente justru yang ditaruh sebagai gelandang serang. Jadi sebetulnya permainan dari Persik Kediri dari sektor tengah untuk mengalirkan serangan ke sektor sayap ataupun depan itu nggak terlalu maksimal. Sebetulnya Ezra Walian ataupun Majed Osman ini bisa menjadi opsi untuk menjadi pemain gelandang serang. Karena Ezra Walian di Persib Bandung ya, itu juga seringkali menjadi pemain gelandang serang. Majed Osman juga sama di Dewa United sebelumnya seringkali bermain sebagai gelandang serang. Ya, tapi memang penampilan Majed Osman pun ya memang belum terlalu terlihat ketika masuk di babak kedua. Jadi inilah yang menurut saya belum adanya evaluasi dari Rosbide untuk permainan Persik Kediri menuju kekonsistenan. Kalau berbicara dari pertandingan ini menang, tapi besok lagi ada imbang, ada kalah, lalu ada menang lagi, nggak konsisten, ya artinya kan Persik Kediri hanya berharap kepada kualitas pemain yang ada. Jadi inilah mengapa saya masih kurang percaya kepada Rosbide untuk menangani Persik Kediri yang bisa bermain lebih konsisten. Kalau masalah hasil menang, oke ya, Persik Kediri
kedepannya pastinya ada hasil untuk kemenangan. Tapi kalau dari segi permainan, Persik Kediri ini belum konsisten. Nah, inilah salah satu tugas dari seorang pelatih yang sebetulnya harus bisa bagaimana melakukan ya positioning yang bagus untuk para pemainnya. Karena saya jujur melihat bahwa Zevalente terlalu bekerja keras sebagai gelandang serang. Ya, jadi Zevalente memang permainannya konsisten. Tapi sebetulnya lebih naturalnya sebagai pemain gelandang box to box, bukan sebagai gelandang serang. Jadi ini yang menurut saya masih ada kekurangan di Persik Kediri kemarin ketika menghadapi Madura United. Tidak ada pemain tengah yang berani untuk melakukan intercept. Jadi seperti Fregonzi ataupun Ezra ataupun mungkin Kanavi lebih banyak fokus untuk mencari ruang kosong. Tapi di pertandingan kemarin Fregonzi ya yang justru lebih bekerja keras untuk mengalirkan bola ke sektor depan. Jadi Fregonzi yang ditaruh di sayap kanan lebih banyak membantu ke pertahanan ataupun membantu ke penyerangan. Jadi inilah menurut saya yang harus dievaluasi oleh Rospide bersama Persik Kediri. Karena dari hasil kemenangan ini saya bilang permainan Persik Kediri belum memuaskan. Bukan masalah curah hujan. Karena Madura United ya yang saya review di pertandingan ini hanya di sektor belakang. Lalu garis pertahanan yang cukup tinggi juga ini sudah berapa kali dimanfaatkan oleh tim musuh melakukan counter attack. Jadi menurut saya untuk Meneses juga ada PR ya, yaitu di transisi pertahanan. Kalau masalah penyerangan Madura United sudah terlihat cukup bagus. Ya, kemarin Lulinha bermain cukup bagus, Maxwell juga ya masih oke lah ya, walaupun nggak terlalu banyak mendapatkan peluang emas, tapi overall masih oke. Tapi untuk transisi pertahanan ini sudah terlihat kemarin lawan Persik Kediri berapa kali untuk trap offsetnya ya atau jebakan offset ini berapa kali sering gagal dimanfaatkan oleh pertahanan Madura United. Jadi semoga untuk Madura United di bawah Meneses ini juga bisa menjadi evaluasi untuk masalah transisi pertahanan. Ya paling ini aja yang saya bisa bahas terutama untuk Persik Kediri bersama Rospide yang harus kita sama-sama kawal. Karena Persik Kediri bukan hanya sebuah tim yang hanya ingin mencari kemenangan ya. Pastinya para penonton, para supporter dari Persik juga menginginkan kalau timnya bisa bermain bagus. Banyak melakukan kombinasi-kombinasi serangan. Ya, jadi menurut saya supporter Persik Kediri pun sudah mencapai ke sana levelnya kalau saya selalu membahas Persik ya. Karena saya nggak pernah membahas masalah hasil menang kalah atau imbang. Tapi lebih ke skema permainan. Jadi semoga ini bisa menjadi evaluasi juga kepada manajemen ya. Ini karena berdampak kepada supporter Persik Kediri ya, biar bisa lebih banyak lagi untuk menonton tim kesayangannya di Stadion Brawijaya. Ya, jadi Persik Kediri walaupun menurut saya masih kurang maksimal, tapi hasil kemenangan ini juga cukup penting ya karena memutuskan tren negatif jika Persik Kediri bermain di Stadion Brawijaya. Jadi selamat untuk Persik Kediri yang memperoleh 3 poin, semoga bisa cepat berevaluasi lebih baik lagi cara permainannya di bawah Rospide dan Persik Kediri yang saya harapkan bisa konsisten. Sedangkan untuk Madura United tetap semangat walaupun hasil masih belum mendapatkan hasil positif. Sebetulnya permainan Madura United saya bilang sudah cukup baik ketika menghadapi kemarin ya Persebaya lalu Arema ya. Madura United sebetulnya cukup baik untuk masalah transisi penyerangan. Tapi memang PR yang paling penting menurut saya adalah di transisi pertahanan dan juga kualitas pemain belakang dari Madura United. Jadi semoga untuk Madura United di pertandingan berikutnya menghadapi Semen Padang bisa memperoleh hasil yang positif dan permainannya semoga di segi pertahanan sudah ada kemajuan yang signifikan ya. Jadi tetap semangat untuk Madura United. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.